Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Saudara sekalian, alhamdulillah disyukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpan rahmat dan karunia kepada kita sehingga malam ini kita berkumpul, baik yang jauh ya dari daerah-daerah yang lain. Ada yang dari Ambon ini, ada dari Manado, Tasikmalaya, Padang, alhamdulillah ya, Samarinda, lagi nih. Sorong ya, semua pada ngumpul ini. Alhamdulillah. Kita disatukan oleh Allah dalam rangka bingkai majelis ilmu setiap malam Jumat. Jumpa dengan jamaah yang berada di Ternate. Mudah-mudahan pertemuan kita, perpisahan kita, semua karena Allah lillahi ta'ala. Dan siapa yang berjumpa dan bertemu karena Allah, mengharap ridha Allah, insya Allah Allah akan ampunkan. Allah akan gugurkan seluruh dosa-dosa bagi kita sampai kita berpisah sebagaimana daun-daun ya, yang jatuh dari pohon, daun-daun kering yang jatuh dari pohon. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat. Baik, marilah kita dengarkan saudara sekalian lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh kita, saudara Yusuf, sebagai pembuka daripada majelis ilmu mingguan. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu yang ada kekhawatiran terhadap mereka yang tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran surat Yunus ya, ayat 62 63. Mudah-mudahan hikmah daripada surat tersebut dan juga cahaya atau nurul Quran daripada ayat tersebut insya Allah ridho dan diturunkan di dalam dada kita insya Allah. Amin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah majelis malam hari ini terasa spesial ya. Kenapa spesial? Karena bertepatan dengan pergantian tahun Masehi. Walaupun sebenarnya tahun Islam itu pada saat 1 Hijriah ya. Pergantian tahun sudah kita lalui, tapi tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri bahwa tahun Masehi juga banyak kita mengikuti dan bahwa ini adalah memang nyata pergantian tahunnya ya. Di seluruh dunia ya sama-sama menantikan terjadinya proses pergantian tahun dari tahun 2020 ya berubah memasuki awal tahun 2021. Harapannya setiap pergantian tahun itu menjadi tonggak, menjadi momen bagi setiap diri untuk mengintrospeksi ya, bermuhasabah atas dirinya agar apa yang dilakukan pada 2021 itu lebih baik daripada 2020. Sebagaimana sabda Nabi bahwa sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Nah, orang yang merugi adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Momen 2000 ini, 2020, ya, 2021 kita mengikrarkan diri bahwa itu adalah tahun yang harus lebih baik daripada tahun 2020. Harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan mengawali akhir tahun dan kita tutup nanti kita awal tahun, mudah-mudahan kita momen itu kita bisa ambil secara bersama-sama ya. Dan kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar kita diberikan yang terbaik pada tahun 2021. Baik terhadap diri kita,
terhadap keluarga kita, saudara kita, ya, terutama umat muslim secara menyeluruh, diberikan kekuatan, ya, diberikan ketabahan, keimanan, insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, majelis malam hari ini adalah majelis menyambung daripada kajian ilmu pada beberapa minggu yang lalu. Jadi 3 minggu yang lalu telah dibahas tentang ma'rifatul maqaman mahmudah, ya. Maka fase atau tahapan pada minggu ini kita memasuki pada tahapan yang keempat tentang maqaman mahmudah, yaitu tentang wali Allah. Mari kita dengarkan lagi secara seksama surat Yunus yang tadi dibaca oleh saudara Yusuf, agar diulang tafsirnya, baru nanti kita kaji dan kita jabarkan. Bismillah. Data pada Al-Quran dan hadis qudsi tentang wali Allah. Quran surah Yunus ayat 62-63 artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi wali-walinya semua. Insyaallah. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi makom yang tertinggi. Nabi Allah jelas sudah ditutup oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makom yang dibawanya adalah wali Allah. Karena syaratnya itu cuma mudah. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Ya, cuma itu syaratnya itu. Jangan diulang lagi. Yuk. Quran surat Yunus ayat 62-63 Ya. artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saudara, di tengah-tengah kita ini dan juga jamaah, juga ada imam juga, sekelas imam juga, sudah terjadi fenomena deviasi pemahaman dan pemikiran. Hati-hati ya. Kenapa? Sesungguhnya laduna ilma ini, ya, adalah satu ajaran toreko, ya, yang bisa bukan menciptakan atau membentuk seseorang itu bisa mencapai makom ini dengan perjalanan torekotun aulia yang jelas sekali ajarannya. Cuman kita tidak bisa membaca itu, ya, menghantar kepada kita dalam kehidupan yang tidak ada kekhawatiran dan bersedih hati. Luar biasa sekali. Sekurang apa ini ajaran? Bagi orang-orang yang khawas, ini yang terbaik ajaran. Tapi banyakkan kita tidak paham itu. Dan kemudian apa? Kita membandingkan dengan ajaran-ajaran yang beredar di luar. Yang notabene yang di luar itu menunjukkan bentuk-bentuk nilai kehebatannya. Sehingga mereka beranggapan laduna ilmu ini tidak hebat. Ya. Ini sudah terjadi. Itu bisa terjadi. Kenapa? Ingat, musuh kita, ya, iblis laknatullah. Dia membisikkan ke jalan pikiran kita. Adam aja dibisikin, ya. Anak cucunya dibisikin. Dibisikin dengan cara gimana? Ada 6 tingkat. Jamaah sudah pernah mendengarkan bahwa materi setan untuk, objek setan untuk menggoda kita hanya 3 saja. Melalui harta,
melalui tahta, dan melalui wanita. 3 saja. Adapun bisikan setan ke dalam jalan pikiran kita itu memiliki 6 tingkat. Tuh. Ya. Imam enggak bahas satu ya. Imam bahas tingkat yang keempat. Kalau saudara hafal tingkat itu, alhamdulillah. Kalau nggak hafal nanti Imam bahas khususan di situ. Ya. Tingkat keempat itu apa? Tingkat keempat bisikan iblis laknatullah kepada diri kita dalam jalan pikiran kita adalah kita diberikan sudut pandang yang berbeda, membanding-bandingkan dengan orang lain. Baik urusan harta, urusan ekonomi kita, urusan kesehatan kita, urusan kecerdasan kita, urusan ketampanan kita, urusan keuntungan kehidupan kita ini. Mujur dan tidaknya kita. Kenapa kok kita apes terus? Orang lain itu tidak ibadah-ibadah kok. Enak aja hidupnya. Kita sudah kayak begini kok susah terus. Ya. Kita ini kok dilahirkan dari keluarga yang tidak benar, tapi di sana kok orang-orang kafir itu uangnya kok banyak sekali. Kita sudah sholat tahajud, sudah al-waqiyah, sudah duha, tapi tetap toh nggak ada apa-apanya. Hati-hati. Ini yang keempat. Yang keempat. Itu sudah biasa bisikan seperti itu. Tapi bisikan yang lebih detail lagi kepada orang yang menuntut ilmu, ya, jamaah kita ini di dalam laduna ilmu. Laduna ilmu ini tidak ada apa-apanya. Coba perhatikan. Adik ngomong saya, Mam, kita ini mempelajari apa? Imam Ali tidak mengajarkan yang seperti itu. Seperti apa? Oh, dia bisa mengeluarkan uang, Imam. Tiba-tiba di depan saya itu dia uang itu terus hilang dan ada. Tiba-tiba dia keluarkan kerisnya dari koin. Ya. Nah, kita harus bisa seperti itu. Itu kelihatan hebat sekali di depan saya. Ya, kita harus mampu menunjukkan kita ini perjalanan keilmuan. Logikanya masuk. Jadi cerdas juga setan masuk. Kita ini kan mempelajari keilmuan. Tapi kenapa keilmuan seperti itu? Ya. Satu lagi nih. Kalau kita bisa membaca khorinnya mereka, kita bisa melihat dan kita bisa tahu setiap isi hati orang. Kita bisa perintah mereka. Emang. Dan ini kiai ini, ya, itu bisa mengambil, misalnya ini Yusuf. Kita ingin tahu kedalaman dia ini. Kita panggil khorinnya dia. Baru kita tahu apa yang ada dalam. Dia bisa seperti itu. Nah, laduna ilmu nggak bisa seperti itu. Mulai. Ya. Dia banding-bandingkan antara ajaran satu. Ya. Dia melihat dengan kacamata mereka. Dan kemudian dia masuk menelusup ke dalam laduna ilma. Dan ternyata menurut dia di laduna ilma tidak ditemukan keilmuan seperti itu. Dan kemudian mulailah dia ada kegoyahan. Bisikan setan keempat. Jangan sampai terjadi kepada di terakhir ada. Bukan tak ada. Ya. Wah, majelis ini biasa-biasa, sudah enggak. Sudah begitu-begitu aja. Sudah enggak naik lagi. Sudah enggak ada penyampaian lagi. Keilmuannya juga enggak ada. Terus di luaran juga, ini kemarin cerita. Itu imam dengan jamaah di situ tuh nggak ada apa-apanya itu. Oh begitu ya. Bilang aja memang laduna ilmu tidak ada apa-apa. Kalau kita mempelajari suatu agama dan kita bisa jadi apa-apa, berarti ajaran itu salah. Kalau laduna ilmu mempelajari yang kita apa-apa menjadi tidak ada apa-apa. Ya, yang jadi kita merasa yang belum masuk kita ada, tapi setelah kita mengenal laduna ilmu menjadi tidak ada apa-apa. Itu yang jadi, itu yang benar. Kalau tidak ada apa-apa terus masuk laduna ilmu terus ada apa-apanya, mau salah belajar, berarti salah.
Semakin memahami ilmu Allah, semakin kalian tidak memiliki apa-apa. Apa sih yang kalian punya? Apa yang kita punya sekarang? Sperma aja bukan kita punya. Buktinya apa? Nanti dimintai pertanggungjawaban apa yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita aja dimintai pertanggungjawaban. Apalagi di luar diri kita. Ya. Nah kalau sesuatu dimintai pertanggungjawaban, berarti bukan toh punya. Allah punya semua ini. Kok Noni belajar ini, terus ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Itu. Ini satu konsep. Saya tidak menjelaskan ke dia yang tadi dia memiliki pemikiran gitu. Kenapa? Karena tidak bertanya kepada saya. Kalau dia bertanya, kira-kira laduna ilmu ini ada nggak satu keilmuan yang jelas? Saya memahami ajaran laduna ilmu ini adalah ajaran yang latiful khabir, sebagaimana Allah yang latif dan khabir. Allah yang maha halus dan maha besar. Ilmunya juga yang diajarkan adalah halus dan sangat besar. Saudara, kehidupan kita kalau kita sampai pada titik makom tidak khawatir dan bersedih hati itu subhanallah. Itu di atas segala-galanya itu. Percaya. Ya. Kalau Nuni bisa terhantar sampai makom ini, terus dalam batin kita bisa sampai pada titik tidak ada kekhawatiran dan bersedih hati dalam seluruh aspek kehidupan. Zain, bagus sekali. Luar biasa itu. Ini nggak main-main. Gitu. Banyak yang terjebak dan tertipu. Ya. Bahwa titiknya itu adalah menghantar kita tidak pada posisi khawatir dalam kehidupan ini. Dan tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekecewaan. Damai saja kehidupan. Mutmainatun qulub. Nah pertanyaan sekarang ini kepada jamaah yang sudah merasa bosan dalam majelis ilmu. Karena apa yang disampaikan materi laduna ilmu ya itu. Ma'rifat yang disampaikan beliau ya itu sudah 52 ma'rifat. Dan Imam Mahdi ini tidak akan menyampaikan di luar daripada materi ini. Karena pertanggungjawaban kita kepada guru kita. Yaitu. Sekarang pertanyaannya. Kalau saudara sudah bosan dengan pelajaran pengetahuan makrifat yang disampaikan setiap malam Jumat. Seberapa jauh realisasi pengetahuan saudara ini dalam kehidupan kita ini. Seberapa jauh saudara membuktikan ajaran-ajaran ini sampai pada titik pembuktian yang sebenarnya. Ya. Sudah seberapa jauh ketenangan dan mutmainatun qulub saudara. Tidak ada khawatir dan bersedih hati dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau itu belum terjangkau, ya, berarti belum apa-apa. Belum nyata terhadap diri kita ini. Kalau gitu jangan bosan di dalam mempelajari tarekat laduna ilmu. Pengetahuan ya, saudara mungkin sudah sampai pada puncaknya. Semua sudah dipelajari. Ma'rifatul akli sudah, ma'rifatul setan sudah, ma'rifatul mahkoman mahmudah sudah, ma'rifatul irji ila robi semua, sudah semua. Ya, udah habis. Pengetahuannya habis. Tapi praktek realisasi kehidupan saudara ini yang perlu. Kalau itu belum menjangkau berarti belum sampai pada titik itu. Jangan bosan untuk mendengarkan setiap kajian ilmu. Karena di dalam kajian itu bisa berbeda-beda atau berulang. Ya, kalau sudah pernah tahu, dimantapkan lagi pengetahuan itu. Baik, coba diulang kembali ayatnya. Surat Yunus. Quran surat Yunus ayat 62-63. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya, syaratnya beriman dan bertakwa. Yang kemudian, yang lebih poin lagi ya, namanya wali Allah. Apa? Wali Allah itu bahasa ini apa? Kekasih
kekasih Allah. Orang ini menjadi kekasih Allah. Dan namanya kekasih dengan kekasih itu dasarnya apa? Kita saling mengasihi. Ya karena ada rodiyah madiyah, ada mahabbah, ada cinta di dalamnya. Ya, kecintaan yang besar di dalamnya. Tanpa cinta tidak bisa kita sampai pada titik makom tertinggi itu. Dari sejak Abdullah itu kita lakukan mahabbah yang utama. Maka kalau saudara bertanya, Mam, saya ini sudah berbuat, sudah bakti, perbuatannya sudah bakti, ya, sudah zikir, sudah sholat, tapi petunjuk ada sampai Abdullah, Khalifatullah nggak ada. Apalagi petunjuk oleh Allah. Kenapa, Mami? Kok nggak muncul? Jawabannya adalah apa yang saudara lakukan itu keterpaksaan, apa karena kecintaan. Tuh, ya. Perbuatannya sama, ngoni sholatnya sama, baktinya sama, ke guru sama, ya, sedekahnya mungkin sama. Kenapa beda? Satu bisa jadi, satu enggak. Ini nggak pernah bakti tapi jauh, kok ada petunjuk bagus, Imam? Bagaimana itu? Jawabannya adalah kecintaan kamu kepada ajaran, kecintaan kamu kepada Allah, kecintaan kamu kepada Rasulullah, kecintaan kamu kepada guru kamu, dan kecintaan kamu kepada diri sendiri. Ya, seberapa besar itu? Terutama kecintaan kamu kepada Allah. Prosentase kecintaan itu yang kemudian membedakan perjalanan setiap diri anak manusia menuju Allah. Langkahnya akan berbeda-beda, walaupun mungkin perbuatannya sama. Ya. Dari mana bisa diketahui? Dari ru'yatun soleha itu. Ada yang cepat, ada yang tiba-tiba dia sudah bersama dengan wali Allah. Pada di alam keaulia, ya, terbang ke langit. Yang satu loh. Tidak ada sama sekali kecintaan. Saya kok nggak pernah mimpi memawat kecintaan. Saudara, dasar semua ini adalah nilai mahabbah. Wali Allah itu dijadikan kekasihnya karena kecintaannya sudah luar biasa. Pengorbanannya kepada Allah. Dia gila akan Allah. Orang cinta itu berani berkorban. Ya. Perbuatannya dianggap gila tuh. Coba ngoni dengan calon istri, ya, istri dulu atau calon kekasih. Pasti apapun yang terjadi, ngoni buat supaya kekasih itu menjadi senang. Gak ada uang, dia minta apa dibelikan. Ya, sampai rela untuk berhutang. Gila itu, gila karena cinta kepada manusia. Kepada Allah juga demikian. Buktinya kalau kemudian orang ini gila kepada Allah dari mana? Wih, tahajudnya nggak berhenti-berhenti. Sedekahnya dia berani. Nggak ada uang, dia berani, dia taruh 1 juta, 2 juta. Ya. Majelis biar sampai dia beli baju baru, minyak wangi, dan lain sebagainya. Khusus untuk majelis ilmu. Jadi seperti terasa gitu kecintaan itu. Ya. Itu karena apa? Terdorong karena cinta kepada Allah. Sesuatu yang bukan karena cinta, susah kita mau jadi. Dan cinta itu ibaratnya kalau kemudian dalam kehidupan itu menjadi akar daripada nilai-nilai kehidupan. Akar daripada nilai-nilai ketauhidan dan agama itu sendiri. Perhatikan, waktu kemarin Imam ada tanam-tanam nih, seledri apa ya. Pada saat melihat keadaan, seledri ini bibitnya sama. Tapi begitu saya lihat kok bagus ya, tinggi. Saya campur. Akarnya putih seger. Yang satu lagi saya cabut, loh kok pendek-pendek padahal sama. Ternyata akarnya saya lihat busuk, sudah kecoklatan. Oh, ternyata akar ini akan menentukan perjalanan tumbuhnya tanaman ini sampai dia membesar. Kalau akarnya busuk berarti hasilnya juga kurang bagus. Akarnya sehat berarti bagus. Silakan.
Quran surat Ibrahim ayat 24 artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Diulang. Quran surat Ibrahim ayat 24 artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Akarnya teguh. Ya, akarnya teguh. Akarnya teguh itu kokoh kuat. Ya. Semakin besar pohon, akarnya semakin menancap ke dalam. Semakin masuk ke dalam bumi. Saat semakin itu akar bagus, tanamannya bagus. Buahnya juga bagus. Dibaca selanjutnya. Surat Ibrahim ayat 25 artinya, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ya. Jadi kalau akar kehidupan kita bagus, akar agama kita bagus, maka bagus. Tanaman itu juga begitu. Akar bagus-bagus ke atasnya. Buahnya bagus. Perumpamaan ini Allah berikan di surat Ibrahim 24-25 tuh. Ya. Jadi kalau kita diberikan kalimatun thayyibah, kalimatun thayyibah itu apa? Kekuatan nurul Quran itu. Yang kita amalkan setiap saat yang menjadi nur itu. Nah, kalau itu masuk ke dalam diri, kita semakin kuat, kita yakin, kita kokoh jiwa kita. Kalau itu terjadi, akarnya semakin ke dalam, hasil buahnya juga bagus. Maksudnya buahnya apa? Perbuatan kita bagus, tidak mencelakai orang. Lisan kita tidak menyakiti hati orang lagi. Ya, setiap saat kita kehidupan akan kehidupan tertata dengan baik. Hasilnya baik, sholatnya sudah tidak perlu diperintah lagi, zikirnya sudah tidak perlu diperintah lagi, ada sedekah, sudah tinggal ada dana disedekahkan. Sudah ada yang, saya belum pernah sedekah ini ke anak yatim, kasih, beli beras, kasih. Musola ini membutuhkan dana, kasih, tanpa diperintah. Tanpa diperintah. Kenapa? Karena akarnya menunjang ke dalam, buahnya hasilnya bagus. Ini kuncinya. Tapi kalau akarnya busuk, akarnya coklat busuk, kualitas buahnya juga nggak bagus. Daun-daunnya juga kurang bagus. Malas, zikirnya udah malas, ya. Duhai malas, silaturahmi malas, bakti malas, majelis ilmu malas, kemudian jihad juga malas. Kenapa bisa seperti itu? Karena akarnya kurang menunjang. Nah, ini ilmu Allah, ya. Nah, ayo kita jadikan akarnya agama ini bagus dalam apa itu? Mahabbatullah. Kecintaan kita kepada Allah kita benar-benar kita kokohkan. Itu syaratnya. Jadikan kita menjadi gila karena Allah. Orang itu sudah, wah ini gila. Terus nggak usah pusing dengan orang. Ya, jihadnya betul, sedekahnya benar, zikirnya benar. Ya, apapun orang bilang orang cuma kerjanya cuma zikir. Ya, orang nggak peduli hal buatannya di dalam kapal, nggak usah. Dia lakukan. Yang penting buat diri dengan Allah dia nyatu. Itu buat Allah sudah tingkatan seperti itu. Sampai-sampai ada seorang wali waktu ditanya bagaimana cintamu kepada Allah dan takutmu kepada Allah, maka dia menjawab, takut dan cinta kepada Allah itu seperti ini loh. Dia ngomong seperti ini, jasadnya langsung lebur. Dirinya lebur jadi air. Karena takut kepada Allah. Sudah setingkat itu para wali itu. Bayangkan. Wali-wali kutub dulu. Nah, kita mungkin tidak bisa meniru mereka. Susah hebat sekali. Ya setidak-tidaknya kita tetap on the track dalam ajaran yang sudah kita pegang teguh ini. Yang tidak kita yakini tidak salah. Terus jangan
di pinggiran, di tengah-tengah. Setiap kegiatan Nurul Iman kita jalan, bakti jalan, jihad jalan, itu yang sebenarnya. Ikrar kita sampaikan dan kita berada di atas dan di tengah-tengah. Bahasanya ini masih Nurul Ilmu memang masih cinta sama Nurul Ilmu. Mana ada hadir gimana? Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari para majelis ilmu ini. Allah turunkan pengertian-pengertian tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Allah turunkan nur di dalam diri kita ini. Harapannya apa? Cahaya yang ada dalam hati kita bisa menerangi terhadap diri kita, anak keluarga kita, dan bermanfaat untuk keseluruhan. Bekal menjadi khalifatullah fil ardh di muka Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.